Oke teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas hal apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita mengganti kompresor AC yang rusak dengan kompresor second ya. Nah, ini kebetulan kompresornya bekas. Ini kompresor 2 PK. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa aja sih yang harus dilakuin ketika kita mengganti kompresor AC dengan kompresor bekas ya. Ini bekas copotan. Yang pertama kita akan coba kuras dulu olinya. Kita akan kuras, kita lihat olinya seberapa banyak. Nah, setelah itu nanti kita akan ganti dengan oli yang baru ya. Karena kalau nguras kan harus dicopot ya. Nah, jadi ini sebelum kita pasang sebaiknya kita melakukan pengurasan oli dan nanti kita akan ganti dengan oli yang baru ya. Ini kompresor R22 teman-teman ya. Nah, ini yang pertama kita akan kuras olinya karena kita mau mengetahui seberapa banyak oli yang masih tersimpan di dalam kompresor ini teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk pengurasan ini tuh cukup lama ya. Kita diamkan aja seperti ini sampai nanti oli keluar semua. Kalau melihat kondisi oli udah banyak kotoran ya, hitam-hitam. Nah, oke teman-teman, ini udah kita kuras semua ya. Nah, ini kondisi olinya. Ini banyak gram-gramnya ya sama kotoran. Ini kondisi kompresor udah hampir 8 tahun ini, bahkan lebih. Oke teman-teman, kita akan coba lanjut untuk pengisian oli kompresor ya. Nanti setelah ini kita akan cek untuk di ampernya berapa, apakah masih bagus atau enggak. Oke teman-teman, ini untuk proses pengisian olinya. Ini oli yang saya gunakan merek Suniso. Ini harganya 85.000 1 liternya. Ini yang kita gunakan. Jadi untuk kompresor 2 PK ini untuk jumlah olinya itu sekitar 350 ml. Jangan kebanyakan juga. Sok tuangin ke sini dulu. Ini kebetulan bekas teh botol, ini 350 ml pas. Nah, ini segini 350 ml. Ini olinya bening banget ya, beda dengan yang lama. Coba ambil mang situ. Nah ya, beda ya. Ini kondisi sudah hampir 8 tahunan ya sih, lebih mungkin. Ini udah berkurang nih ya, tapi dikit lah berkurangnya. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam kompresor sini. Nah, ini kita menggunakan selang seperti ini. Kita kasih corong. Nah, nanti kita akan isi. Sok mang isi. Awas, nah ini kencengin dulu nih. Ditekan lagi ke dalam. Awas. Nah, oke, sip. Nah, ini kita isi. Pelan-pelan aja. Untuk proses pengisiannya ini harus pelan-pelan ya, kecuali kalau teman-teman punya vakum, itu bisa divakum. Harus pelan-pelan. Yang enak pakai plastik ya. Kalau teman-teman ada pakai plastik, ini nggak ada plastik, ya udah pakai selang aja. Main aja dah. Pinuh dah. Yes, sekali deh lah. Ini udah habis ya untuk olinya. 350 ml udah masuk semua.
Oke teman-teman, ini setelah kita ganti oli ya, untuk ampere kosongannya atau ampere tanpa beban itu di angka 3,2 3,1 ya. Jadi untuk kompresor 2 PK itu masih oke ya. Jadi saya menghitungnya itu adalah 40% dikali dengan arus kerja. Untuk arus kerja kompresor 2 PK ini itu di 9 ampere ya. Jadi kalau kita hitung itu mendapatkan 3,6 ampere. Jadi selagi masih di bawah 3,6 ampere, insya Allah kompresor ini masih bisa digunakan ya. Itu untuk ampernya. Nah kemudian yang ketiganya kita tes press ya. Kita akan coba tes press untuk tekanan. Masih kencang banget ini. Nah, untuk tekanannya masih oke, untuk hisap juga masih bagus ya. Kalau teman-teman juga bisa menggunakan manifold, jadi teman-teman ukur di pressnya ini harus ada di sekitar 500 psi ya. Kalau di 500 psi kompresor ini nggak nge-jam atau nggak mati, berarti kompresor masih dalam keadaan oke. Nah, kenapa nggak saya cek menggunakan manifold? Kalau yang ini memang sebelumnya masih kondisi oke ya di AC bekasnya, jadi nggak saya cek menggunakan manifold karena ini juga udah masih kencang banget ya tekanannya. Ini masih kencang. Ini untuk hisapnya juga masih kencang ya. Nah ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk videonya. Jadi hal yang harus diperhatikan sebelum kita memasang kompresor second atau bekas.